Jadi saya izin berbagi pengalaman dari 5 daerah di dunia yang kebetulan penduduk usia 100 tahunnya itu lebih banyak dibanding negara lain di dunia. Sebenarnya mereka punya formula yang sangat sederhana, sangat praktis dan aplikatif. Tapi karena saking sederhananya, jadi terabaikan oleh kita semua. Setelah mendengar ini, Bapak Ibu yakin saya jadi merasa seperti remaja lagi. Akan bermanfaat sekali, tapi mohon kita bersama-sama bisa mencermati karena ini sangat praktis, sangat mudah asal kita bisa terapkan sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, ini mulai yang enak-enak Bapak Ibu. Kita bisa tambah semangat. Kalau kita bisa sehat mental serta umur panjang berkualitas, ada fakta-fakta yang menarik. Jadi ini juga studi yang berlaku sudah mencapai 30 tahun studinya ini. Jadi rasa optimis itu tentang hari tua ternyata memperpanjang usia hingga 12 tahun, antara 7,5 sampai 12 tahun. Kalau persentasenya itu 10-15% lifespan. Selanjutnya ada data yang menunjukkan bahwa seseorang yang berpandangan positif dan ceria itu lebih sedikit mengalami serangan jantung dan depresi. Jadi pandangan positif dan muka yang ceria disebut right outlook atau rosy outlook itu benar-benar nyata menurunkan insiden serangan jantung dan gangguan mental. Serta ini tadi yang saya senang sekali sama Bapak Ibu yang hadir saling menyapa, ikatan sosialnya sangat kuat, akrab, menyapa yang ada di Lampung, yang di Pringsewu, yang di Baturaden, yang di Palembang. Ini akrab sekali. Nah, ternyata ikatan sosial yang kuat, silaturahmi yang kuat yang kita miliki di Indonesia ini juga meningkatkan kemampuan kita untuk hidup lebih panjang dan berkualitas hingga 50%. Jadi yang dilakukan oleh akhir pertamanya sudah sangat. Nah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Oke? Nah, saya izin memperkenalkan konsep penelitian yang namanya Blue Zone. Live better dan longer secara berkualitas. Jadi ada penelitian Bapak Ibu, ini penelitian lebih dari 20 tahun dilakukan oleh peneliti namanya Dan Bergner bersama National Geographic. Jadi mereka meneliti 5 daerah di dunia yang penduduknya usianya lebih panjang. Banyak yang mencapai 100 tahun bahkan lebih. Mereka itu disebut centenarians atau orang-orang yang berusia 100 tahun. Bahkan jokingnya itu ini adalah daerah-daerah di mana orang itu lupa meninggal dunia. Karena mereka bahagia, mereka hidup panjang, mereka sehat, mereka aktif. Di mana itu lokasinya? Yang pertama ada di Okinawa, Jepang. Yang kedua ada di Caria, Yunani. Kemudian di Sardinia, Italia. Selanjutnya ada di Nicoya, Peninsula Costa Rica. Dan ada di Loma Linda, Amerika. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, ini rahasianya apa? Dan bagi mereka, saya yakin Bapak Ibu melihat ini, begitu tahu rahasianya ini, Bapak Ibu masih remaja muda, pasti tambah semangat menjalani hidup ke depan, dan kita bisa, oh iya, ternyata hidup itu sederhana dan hidup itu perlu bersemangat. Oke, coba kita kulik satu-satu ya Bapak Ibu ya, nanti kita bisa berdiskusi dan silakan, monggo, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, ingin berdiskusi, siap saya untuk sharing. Oke, slide. Nah, pertama nih, salah satu rahasia mereka adalah memiliki alasan kuat untuk hidup, serta bangun setiap pagi. Jadi kalau di Jepang itu, di Okinawa, sebutannya adalah ikigai. Mereka disebut sebagai semangat hidup, semangat bangun pagi. Ada yang dia untuk berlatih bela diri, ada yang untuk dia suka sama bonsai. Kalau di Nicoya, Costa Rica itu, mereka sebut sebagai plan de vida. Jadi semangat menjalani hidup. Jadi kayak kita lihat ini nenek-nenek, dia senang masak, passionnya masak, dan dia senang. Jadi masak itu adalah bagian dari hidup dia, bukan hanya sekedar masak untuk mencari rezeki, tapi memasak, berbagi pada orang lain, kemudian orang lain bahagia dengan apa yang dia makan, itu membuat hidupnya tuh jadi berarti dan semangat bangun pagi. Dok, saya nggak bisa masak, saya biasa aja. Dok, saya juga nggak punya hobi bonsai. Terus ada loh saya kenal juga, dia itu cucu ikigainya itu. Dok, saya ini punya cucu gitu ya. Ada teman dekat juga udah usia udah menjelang pensiun Bapak Ibu dan 60-an. Saya punya cucu dan sugesti saya ke diri saya, ke cucu saya,
Dia ngomong sama cucunya yang masih bener-bener balita, umur 2 tahun, nanti ya, sekarang kamu ngajak jalan-jalan kakek. Nanti kamu kalau sudah gede, sudah 18 tahun, kamu yang nyeterin kakek. Jadi ikigainya adalah, ayo, pengen melihat cucunya tumbuh, berkembang, menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang bisa berjalan bersama dia, gantian nganterin dia. Dan itu adalah sugesti yang sangat kuat, sangat powerful. Sugesti-sugesti yang sederhana justru adalah sugesti-sugesti yang sangat kuat, Bapak Ibu. Dan ini dipakai oleh para centenarian. Jadi kalau kita tahu seperti ini, jadi setiap pagi, bismillah. Bagi yang umat beragama, kita mulai dari ibadah kita pagi hari, bisa dimulai dengan sholat subuh atau ibadah pagi hari. Bagaimana kita bangun tiap pagi, dan bagaimana kita memacu, bahwa hidup kita ini benar. Lanjut. Yang kedua apa ya? Yang kedua sederhana. Oke, slide. Bergerak secara alami. Bergerak alami ini maksudnya apa? Jadi, para centenarian ini memang orang-orang yang aktif. Mereka aktif bertani, mereka jalan, mereka nggak mau diem, suka mampir ke rumah tetangga. Saya punya among, istilahnya kakek di Lampung. Jadi istri saya kebetulan orang Lampung Barat. Itu beliau mencapai usia 92. Kemarin kebetulan sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tapi memang sepanjang hidupnya nggak mau diem. Kalau rumah itu di dusun di Lampung Barat itu, maunya keliling ke tetangga aja. Maunya nyamperin cucu dari rumah ke rumah. Itu yang membuat beliau itu sehat. Nggak pernah mau menyerah. Jadi rajin bergerak secara alami. Kemudian produktif. Apa aja dikerjain. Dan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan itu membuat kita itu juga menjadi sehat. Mulai dari bisa dari bertanam, bercocok tanam, bisa ke masjid pagi-pagi, bisa senam, atau yang masih bisa mengajar, atau yang masih bisa sharing bersama dengan teman-teman ikut kegiatan sosial, ataupun Bapak Ibu yang punya hobi sepeda, bergerak secara alami. Kalau di Indonesia gimana? Ternyata banyak orang-orang yang berusia sudah sangat senior, tapi aktif. Saya ingat pernah juga ke Lampung. Kalau Bapak Ibu yang ada dari Lampung atau ada daerahnya Pantai Mutun. Nah, kami pernah acara keluarga mau ke beli ikan di Keramba. Nah, yang nganter kami itu Pak Haji. Dia dengan saya ngajak saya sama istri saya, yuk kita ke Keramba ngambil ikannya. Dan dia mendayung perahunya. Jadi kami naik sampan kecil, dia mendayung perahunya. Saya pikir beliau ini usianya 65-an lah, 65-67 lah. Saya tanya sama beliau, Bapak Haji usia berapa? Saya 92. 92 dayung perahu dari kami, dari pantai ke Keramba. Wah, malu gitu, saya merasa, waduh, luar biasa ini.